Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Sistem Pakar Analisis Monitoring Pelaksanaan dan Keberhasilan MBKM Universitas Abdul Rabb. Saya sendiri sebagai Ketua Tim Sukri STMKOM, kemudian anggota kami Dr. Samsul Bahri Rifai SPOG, kemudian Wahyu Ramadan MSc, kemudian Nasroni Saputra MKes. Dalam penelitian kami ini terdapat permasalahan. Yang pertama itu adalah masih manual sistem monitoring dan evaluasi kegiatan MBKM di Universitas Abdul Rabb yang selama ini kita harus mengkoordinasikan prodi, tingkat prodi, kemudian tingkat fakultas hingga ke tingkat universitas. Kemudian permasalahannya lagi adalah sulitnya mendokumentasikan target dan capaian yang ingin dicapai untuk mengimplementasikan program MBKM yang terdiri dari 8 IKU yang sebelumnya ada. Kemudian bagaimana nanti ini akan bisa digitalisasikan dalam bentuk sistem pakar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu bagaimana membangun sistem pakar analisis monitoring pelaksanaan dan keberhasilan MBKM Universitas Abdul Rabb. Nah, dengan adanya rumusan ini diharapkan nanti bisa membuat sebuah sistem monitoring yang akan diimplementasikan di Universitas Abdul Rabb. Kemudian bagaimana memberikan edukasi teknologi informasi dan sosialisasi terhadap user terkait yang ada pada Universitas Abdul Rabb terkait dengan sistem yang akan diterapkan sehingga bisa diimplementasikan dan mendapatkan informasi secara real time. Dengan adanya sistem ini, nanti semua program studi, fakultas bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan daripada penerapan kurikulum MBKM yang ada di Universitas Abdul Rabb. Nah, ini semua bisa diimplementasikan dalam bentuk teknologi informasi. Kemudian tujuan daripada penelitian ini, yang pertama itu adalah memudahkan pimpinan dan pemerintah dalam memonitoring implementasi kurikulum MBKM yang ada di Universitas Abdul Rabb. Nah, selama ini mungkin sudah ada, ya, sudah ada pemerintah memiliki aplikasinya, namun tidak secara spesifikasi terekam secara keseluruhan kegiatan yang ada di universitas, terutama di Universitas Abdul Rabb. Nah, tujuan berikutnya adalah memberikan solusi kebijakan secara dini terkait dengan persentase keberhasilan dan implementasi dari kurikulum MBKM di Universitas Abdul Rabb. Nah, fungsi dan manfaat daripada penelitian ini adalah dapat untuk monitoring kegiatan program studi, fakultas, dan Universitas Abdul Rabb. Jadi, ada 3 pokok utama target yang akan dicapai daripada pemanfaatan sistem ini. Yang pertama tadi itu adalah program studi, kemudian program fakultas, dan Universitas Abdul Rabb khususnya. Kemudian fungsinya lagi adalah dapat untuk mengevaluasi terhadap implementasi program MBKM di lingkungan Universitas Abdul Rabb. Jadi setelah nanti dimonitoring, kemudian nanti ada evaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut akan dimonitoring lagi melalui sistem yang akan dibuat, yang sudah dibuat. Nah, apa dampak daripada sistem ini setelah dibuat? Yang pertama itu dari segi tenaga surveinya tidak lagi membutuhkan biaya, yaitu kita membutuhkan 0 biaya,
dalam artian perubahan ini bisa tercapai jikalau sistem ini kita implementasikan nantinya pada ruang lingkup universitas. Yang mana sebelumnya kita memerlukan biaya, estimasi dalam 1 tahun itu adalah hampir 10 juta. Tetapi dengan adanya sistem ini, kita bisa nol biaya, karena sifatnya adalah real time. Kemudian analisis data. Analisis data ini sangat diperlukan juga ketika setiap tahunnya atau setiap semesternya setelah dilakukan survei, maka analisis ini akan dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya sistem evaluasi ini, maka analisis data dapat dilakukan secara real time, kapanpun, jam berapapun, dan dimanapun. Dan itu adalah secara online. Nah, kemudian dampak yang lain, yaitu terhadap evaluasi dan programan ini adalah monitoring kegiatan. Ya, di mana sebelumnya kita memerlukan monitoring secara manual. Nah, dengan adanya sistem ini, maka monitoringnya bisa dengan cara tersistem. Perubahan ini sangatlah signifikan karena kalau kita secara manual, pasti ada kekeliruan, pasti ada kekurangannya. Tetapi dengan sistem, selalu ada perubahan setiap jamnya. Kemudian evaluasi kegiatan. Nah, dengan evaluasi kegiatan ini, pastinya ada histori kegiatan atau histori monitoring. Dari histori monitoring ini akan dilakukan evaluasi secara tersistem, di mana sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini merupakan perubahan yang sangat signifikan. Nah, kesimpulan daripada penelitian saya ini, selama saya melakukan penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem yang disingkat dengan SIMPEK, ya, sistem manajemen perkuliahan dan kurikulum MBKM. Nah, di mana sudah di-online-kan di alamat simpek.unifrap.ac.id. Nah, di sini kita bisa akses masuk ke dalam melalui halaman utama dengan memasukkan username atau password, atau kita bisa menggunakan akun Google. Nah, setelah saya melakukan penelitian ini, saya juga atau kami juga telah membuat draft, ya, yang akan dipublikasikan. Yang pertama itu adalah poster, yang ini akan dipublikasikan nanti pada seminar nasional. Kemudian artikel ini akan diprosidingkan nanti pada seminar nasional. Kemudian buku panduan. Nah, buku panduan ini adalah salah satu nanti bimbingan secara teks terkait dengan penggunaan sistem. Kemudian ada lagi teknologi tepat guna, yaitu sistem yang kami bangun selama 1 bulan ini. Semoga ini bisa jadi bermanfaat, terutama bagi universitas. Kemudian ini bisa juga menyelesaikan permasalahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.